Oke, selamat datang yang baru hadir. Ya, alhamdulillah ini sudah lebih banyak nih, semakin bertambah partisipannya ya. Boleh diinfokan lagi ke teman-temannya yang belum hadir bahwa untuk open class kali ini wajib hadir ya karena akan ada simulasi CBT. Jadi besok itu kalian ujian tidak menggunakan SEB ya, menggunakannya CBT ya. Jadi makanya supaya besok kalian bisa mengerjakannya dengan lancar ya, hari ini coba ikut dulu simulasinya di open class ini ya. Sebentar sambil menunggu Ibu share link absensi nih ya untuk kalian ya. Iya nak, CBT harus pakai laptop. Jadi boleh ya kamu siapkan perangkat masing-masing ya. Oke, ini ya Ibu sudah oh ini Ibu malah ke direct message. Bentar. Oke, Ibu Septi sudah share ya link presensi untuk kalian isi. Silahkan diisi dulu ya presensinya. Sip, bisa kita mulai? Bisa ya. Oke, suara Ibu terdengar tidak, Nak? Dengar, Bu. Terdengar. Dengar, Bu. Ya. Jadi pada open class hari ini ya Ibu akan review kembali ya kisi-kisi untuk asas bahasa Indonesia esok hari ya. Nah, seperti yang sudah Bu Septi, Bu Rifda sampaikan ya bahwa kita untuk asas ini materinya hanya satu bab ya, yaitu cerita fantasi ya. Nah, ini kalian alhamdulillah ya untuk materi cerita fantasi sudah tuntas ya. Mulai dari kita di awal itu belajar tentang pengertian dan ciri-cirinya ya. Lalu belajar tentang strukturnya, kebahasaannya sampai ke unsur intrinsiknya. Ya, nah itu semua yang sudah kita pelajari akan muncul di soal-soal asas besok ya. Jadi kalau kalian mampu menguasai semua materi yang sudah Bu Septi dan Bu Rifda sampaikan, maka insya Allah kalian akan bisa mengerjakan soalnya dengan baik ya, dengan tepat. Seperti itu. Nah, kita lihat di sini mulai dari ciri teks fantasi. Ya, ciri teks fantasi. Apa yang kalian ketahui mengenai ciri teks fantasi? Ini sudah sering kali kita bahas ya. Tidak nyata dan mustahil terjadi di dunia nyata. Ya, oke. Yang pasti adalah cerita fantasi itu tidak nyata, ya, mustahil terjadi di dunia nyata. Jadi kejadian-kejadian yang ada di dalam cerita tersebut, ya, mustahil terjadi di dunia nyata. Itu adalah ciri khas dari cerita fantasi, ya. Nah, kalian juga sudah sering ya mungkin ya menonton film fantasi atau membaca buku-buku fantasi ya. Seperti itu. Nah, di sini untuk yang ciri cerita fantasi ya, soal-soalnya itu pastinya ada kutipan teks.
semuanya kita sajikan kutipan teks terlebih dahulu ya. Nah, kalian untuk memudahkan untuk mengerjakan soalnya, apa yang terlebih dahulu kamu baca? Teksnya atau soalnya? Soalnya. Soalnya. Soal. Betul ya. Supaya waktu kamu mengerjakan soal itu lebih efektif ya. Karena kalau kamu baca teksnya dulu kemudian baru ke soal, nah nanti ketika kamu baca soalnya, kamu pasti akan mengulang kembali membacanya ya. Jadi kurang efektif. Makanya kamu baca soalnya dulu ya. Nah, seperti biasa, disajikan kutipan teks, siswa dapat menentukan ciri atau bukti teks fantasi ya. Pastinya nanti teksnya yang disajikan adalah teks cerita fantasi ya. Kemudian dari teks tersebut ciri apa ya yang bisa kalian amati di situ. Nah, gitu ya. Cirinya itu kan yang kamu ketahui, oh ada hal ajaib, ada hal mustahilnya ya. Selain itu apa lagi? Selain dari kejadiannya. Mustahil Ya, terjadi di dunia nyata. ya itu tadi kan Iya. sudah disebut. Apalagi selain kejadiannya? Lintas waktu. Ada kejadian lintas ruang dan waktu, betul. Apalagi? Ajaib. Karakternya banyak dialognya. Karakternya banyak dialognya. Kalau itu bukan cerita fantasi pun, kalau teks narasi banyak ya dialognya ya. Oh, karakter punya kekuatan sakti. Betul ya, tokoh-tokohnya itu memiliki keunikan, kesaktian, atau kekuatan gitu ya. Nah, itu. Jadi nanti dari teks yang disajikan yang mana nih? Ya, kira-kira yang masuk ke dalam ciri-ciri cerita fantasi ya. Kemudian disajikan kutipan teks, siswa dapat menentukan hal ajaib atau mustahil dalam kutipan tersebut. Apa nih? Misalkan di teksnya ya, ceritanya ada siswa sedang membaca buku, kemudian tiba-tiba si siswa tersebut masuk ke dalam cerita yang dia baca ya. Nah, itu kan ajaib. Nah, itu ya, misalkan seperti itu. Lalu ada lagi disajikan kutipan teks fantasi, siswa dapat menentukan isi yang terkandung pada kutipan teks tersebut ya. Jadi, kamu harus bisa menentukan nih, ini isinya tentang apa ya cerita fantasinya. Nah, itu untuk ciri teks fantasi ya. Berikutnya adalah watak, latar, tema, amanat. Ini berarti kaitannya sama apa nih di cerita fantasi? Unsur. Dari apa? Apa? Unsur? Unsur bisa Intrinsik. Unsur intrinsik, betul ya. Unsur intrinsik itu adalah unsur yang membangun cerita fantasi ya. Nah, beberapa di antaranya adalah ada tokoh ya, kemudian ada watak tokoh, kemudian latar, tema ya. Mulai dari watak tokoh. Watak itu apa sih? sifat Sifat-sifat dari sebuah karakter. Betul. karakternya karakter. Iya, sifat, karakter ya yang dimiliki oleh setiap tokoh ya. Ada yang baik, ada yang jahat ya. Baik juga kan macam-macam ya. Baik itu kan itu umum. Nah, apa saja itu yang termasuk karakter-karakter baik? Apa saja yang termasuk karakter-karakter jahat ya? Itu semua masuk ke dalam watak tokoh ya. Nah, di sini disajikan kutipan teks fantasi, siswa dapat menentukan watak tokoh pada teks tersebut. Ya, jadi nanti dari membaca teks itu kamu bisa tahu nih, tokoh ini wataknya seperti apa ya. Nah, kemudian latar. Nah, latar di sini cakupannya itu ada apa saja? Waktu, suasana, tempat. Waktu, tempat, suasana. Betul ya, waktu, tempat, dan suasana. Jadi tiga cakupan itu bisa saja besok muncul di soal ya tentang latar. Nah, disajikan kutipan teks fantasi, siswa dapat menentukan latar pada teks tersebut. Jadi entah itu nanti ditanyakan di mana tempatnya atau bagaimana suasananya, kapan waktunya ya. Seperti itu. Lalu ada lagi tema, ya. Disajikan kutipan teks fantasi, siswa dapat menentukan tema pada teks tersebut. Nah, tema cerita fantasi
Apa tema besarnya yang sudah kita pelajari? Magic, Ide Magic. yang membentuk cerita. Harry Potter, Ya, temanya apa tuh? Apa aja kalau cerita fantasi biasanya? ajaib, Magic, Magic. magic, lalu Supernatural. supernatural, dan satu lagi futuristik. Ya, jadi 3 tema itu ya itu adalah tema besar ya yang mencakup di cerita fantasi. Boleh tidak kalau di dalamnya ada kisah-kisah petualangan, persahabatan, romantisme, misal ya di dalam cerita fantasi boleh ya. Tapi yang diutamakan adalah tema utama tadi, ada unsur magicnya atau supernaturalnya atau futuristiknya ya, seperti itu. Nah, kemudian amanat. Amanat itu apa? Pesan yang terkandung dalam cerita. Ya, betul. Pesan moral ya yang terkandung di dalam cerita fantasi ya. Nah, kayak kemarin ya kita menonton beberapa film yang ada di Indonesian Fairy Tales ya kemarin yang kelas Bu Septi kelas 7F dan 7G ya. Nah, di situ di akhir cerita pasti suka dijelaskan amanatnya ya oleh si naratornya. Kalaupun tidak diberitahu oleh naratornya, ya si pembaca atau penonton itu bisa menyimpulkan sendiri amanatnya seperti apa, gitu ya. Lanjut ke struktur teks. Apa saja struktur teks fantasi? orientasi, komplikasi, resolusi. Ya, betul ya. Orientasi, komplikasi, dan resolusi. Apakah struktur itu boleh diacak susunannya? Tidak boleh. Tidak boleh ya. Apakah boleh ada dikurangi strukturnya? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh ya. Jadi itu harus ada 3 ya. Orientasi. Orientasi isinya tentang apa? Perkenalan. Perkenalan sebuah karakter. Perkenalan. Biasanya yang dikenalkan Karakter, tempat, suasana. ya tokohnya ya. Biasanya pengenalan tokoh ya, kemudian latarnya, entah itu tempatnya, waktunya, suasananya ya. Seperti itu. Oke, nah di sini itu tadi orientasi. Kemudian komplikasi. Komplikasi itu Saat masalahnya muncul. Climax, konflik, Hingga betul ya. mencari masalah. Ya, konflik, permasalahan. Nah, ini mencakup mulai dari muncul permasalahan sampai ke puncak, puncaknya. ya, sampai ke puncak permasalahan. Dan yang terakhir adalah Resolusi. ya. Apa itu Penyelesaian. resolusi? Penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah, betul ya, resolusi penyelesaian masalah. Nah, kita lihat di sini soal-soalnya seperti apa kira-kira yang keluar ya. Jadi seperti biasa pastinya ada kutipan teks ya. Kemudian di sini siswa dapat menentukan struktur pada teks tersebut ya. Jadi di sini tantangannya adalah kalau di soal mungkin hanya 1 paragraf saja yang disajikan ya. Nah, dari 1 paragraf itu kamu harus bisa menentukan itu termasuknya orientasi atau komplikasi atau resolusi gitu ya. Berbeda halnya kalau kamu membaca teksnya secara utuh. Kalau secara utuh itu kan ya kamu bisa menentukan ya paling awal pasti orientasi, tengah-tengah komplikasi, paling akhir resolusi ya. Tapi kalau di soal karena keterbatasan maka yang disajikan hanya kutipannya. Di situ kamu harus tahu itu bagian struktur apa ya. Lalu disajikan kutipan teks fantasi, siswa dapat menentukan pengembangan bagian struktur teks tersebut. Contoh di sini bagian orientasi ya. Orientasi itu kan bisa isinya pengenalan tokoh atau pengenalan latar ya. Nah, nanti yang kamu lihat di soal itu dia itu pengembangannya itu melalui pengenalan tokohnya atau pengenalan latarnya. Tergantung yang paling banyak muncul apa
Gitu. Ya, sampai sini paham? Paham. Paham ya? Oke. Ya, kemudian disajikan kalimat acak, siswa dapat mengurutkannya menjadi teks narasi yang padu. Nah, ini soal kalimat acak seringkali muncul ya, bukan hanya di materi cerita fantasi, tapi di materi-materi teks lain pun ini sering muncul ya. Kalau kamu menyusun kalimat acak menjadi paragraf, maka yang pertama kali harus kamu cari adalah kalimat apa? Utama. Kalimat utama, betul utama. ya. Dimana kalimat utama itu mengandung gagasan utama ya. Jadi bagaimana ciri kalimat utama ya? Pastinya dia itu mencakup keseluruhan isi paragraf. Jadi paling umum ya, dia bisa mencakup secara keseluruhan. Nah, kalau sudah ketemu kalimat utamanya ya, maka untuk menyusun kalimat-kalimat selanjutnya itu akan lebih mudah ya. Nah, karena ini soal pilihan ganda, jadi itu memudahkan kamu sebenarnya dalam menyusun. Udah ada pilihannya. Apalagi kalau kamu udah tahu kalimat utamanya misalkan nomor 4 ya. Oh, nomor 4. Kemudian di opsi hanya satu opsi saja yang pilihan awal yang 4. Ya udah di situ deh jawabannya ya. Jadi akan lebih mudah buat kamu menyusunnya ya. Kemudian disajikan kutipan teks, siswa dapat menentukan alasan bagian tiap struktur. Semisal nih, kalian sudah tahu ya, oh ini adalah bagian orientasi. Maka kamu harus tahu juga kenapa dia disebut orientasi. Ya, kira-kira kalau itu adalah paragraf orientasi ditanyakan alasannya, jika kamu jawabnya apa? Karena perkenalan. Betul, karena isinya pengenalan tokoh ya. Kemudian kalau ternyata paragrafnya ada komplikasi, kenapa itu adalah paragraf komplikasi? Karena awal konflik. Iya, karena isinya permasalahan ya, seperti itu. Oke. Kemudian disajikan 2 buah teks, siswa dapat menentukan perbedaan struktur kedua teks tersebut ya. Jadi ada teks 1, ada teks 2. Berarti dua teks tersebut strukturnya beda nih. Misalkan teks 1, oh ternyata teks 1 strukturnya orientasi, teks 2 adalah komplikasi gitu ya. Nah, kemudian disajikan kutipan teks, siswa dapat menentukan judul yang tepat. Nah, judulnya apa nih kira-kira yang paling sesuai ya? Kemudian disajikan kutipan teks fantasi, siswa dapat menentukan konflik yang terjadi pada teks tersebut. Jadi berarti itu adalah kemungkinan struktur komplikasi. Nah, konflik apa sih yang terjadi dalam paragraf komplikasi tersebut ya? Nah, seperti itu ya. Lalu kita masuk ke kebahasaan, yaitu kalimat langsung dan tidak langsung. Ciri khasnya kita tahu bahwa itu adalah kalimat langsung. Ada apa biasanya? Tanda kutip. Tanda kutipan. Iya, Tanda betul. kutip, Ada tanda petik. kutip ya. Jadi betul Kutip. ya. Betul, ada tanda kutip. Jadi kalimat langsung itu adalah kalimat ujaran ya, kalimat ujaran seseorang. Nah, itu kamu tahu ya cara penilaiannya ya, penilaiannya itu bukan penilaian, kok penilaian. Susunan ya, susunannya itu ada 3 pola ya. Susunannya ada apa aja? Susunannya ada apa aja? Ayo, susunannya untuk menulis kalimat langsung itu ada tiga pola ya. Ada kutipan pengiring, ada pengiring kutipan, ada kutipan pengiring kutipan ya. Nah, itu materinya sudah pernah Bu Septi share ya di LMS. Silahkan itu kamu download, kamu pelajari. Nah, di situ Bu Septi sudah bedakan warna-warnanya ya. Jadi misalkan ada warna kuning atau warna merah misalkan ya, itu ada maksudnya ya. Jadi mana yang harusnya huruf kapital, mana yang harusnya tanda baca ya. Nah, jadi itu nanti kamu pelajari ya. Itu seperti rumus kalau dalam pelajaran matematika, sudah ada aturan bakunya. Jadi lebih mudah buat kalian ya.
Tuh. Disajikan kutipan teks fantasi, siswa dapat menentukan pengubahan kalimat langsung atau tidak langsung pada teks tersebut ya. Jadi bisa saja nanti yang disajikan itu adalah kalimat langsung atau kalimat tidak langsung ya. Nah, kemudian dari situ bagaimana kalau diubah? Misalkan kalau yang disajikan adalah kalimat langsung, maka ketika diubah menjadi kalimat tidak langsung, bagaimana kalimatnya? Bagaimana penulisannya? Nah, dalam penulisan ini kau perhatikan tanda baca, huruf kapital, ya. Begitu juga dari kalimat tidak langsung ke kalimat langsung. Kamu perhatikan tanda baca, huruf kapital, dan satu lagi yang jangan lupa, yaitu ada yang diubah ketika kita mengubah kalimat langsung menjadi tidak langsung atau sebaliknya. Yang berubah apa? Kata apa yang berubah? Ayo, kata apa yang berubah? Kata ganti orang. Betul, kata ganti. Aku, kami, kita, kami, gitu. Ya, itu kata ganti namanya ya. Nah, itu silahkan kamu pelajari ya di PowerPoint yang sudah Bu Septi share di LMS ya. Dipelajari lagi karena itu udah aturan baku ya di situ ya. Kemudian disajikan kalimat langsung, siswa dapat menentukan penggunaan tanda baca yang tepat ya. Nah, ini yang seringkali salah ya penggunaannya. Kalau Ibu Septi lihat nih, kemarin kamu nulis cerita fantasi. Habis tanda tanya, kamu tambahin lagi tanda titik atau tanda koma. Nah, itu keliru ya. Jadi kalau udah tanda tanya, tanda seru, tidak perlu ada tanda baca lain yang mengiringinya ya. Itu. Lalu ciri kalimat langsung ya, bagaimana ciri-cirinya ya pasti ada tanda kutip ya. Itu adalah kalimat ujaran ya. Nah, seperti itu. Nah, disajikan kutipan kalimat, siswa dapat menentukan ciri kalimat langsung pada teks tersebut. Nah, dan yang terakhir adalah numerasi ya. Di sini ada soal numerasinya. Kalau kemarin di puisi rakyat itu numerasinya seperti menghitung jumlah suku kata. Kalau di cerita fantasi nanti disajikan kutipan teks, siswa dapat menentukan hasil perhitungan dari ilustrasi tersebut. Jadi seperti soal cerita dalam matematika, hanya ini hitungannya sangat sederhana ya, tidak serumit matematika ya, seperti itu. Oke, dan nanti jangan lupa bahwa ada soal pilihan ganda kompleks ya, yang jawabannya itu lebih dari satu. Ada yang jawabannya 2, ada yang jawabannya 3 ya. Jadi kalau ada pilihlah maksimal 2 jawaban yang tepat, berarti kamu harus jawab 2 ya. Kalau ada di soalnya ada pernyataan pilihlah maksimal 3 jawaban yang tepat, maka kamu wajib pilih 3 ya, seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak. Tidak ya, sudah jelas ya semuanya ya. Jelas. Nah, Bismillah di sini kalian besok ya bisa mengerjakan soalnya dengan sukses, dengan lancar ya. Jangan lupa berdoa ya dan berusaha maksimal. Nah, di sini kalian apakah ada yang sudah membuat rangkuman dari materi ini? Aku. Ada ya, Aku udah. bagus ya. Jadi Ada saran Bu Septi, betul bagus ya yang Nah, yang belum coba ya, biar hasil kamu maksimal, kita berusaha, kamu coba bikin dulu rangkuman ya. Ini kan materi udah Ibu kasih kisi-kisinya ya. Kamu bikin rangkumannya lagi ya. Boleh menggunakan bahasa kamu sendiri ya, atau mungkin nih sesuai dengan indikatornya ya. Ini kamu bisa baca-baca atau Bu Septi ada juga latihan soal cerita fantasi ya, itu di LMS bisa kamu kerjakan. Ada 2 latihan soal ya, ada latihan soal cerita fantasi dan ada latihan soal cerita fantasi 2 ya. Dua-duanya bisa kamu kerjakan bebas kapan saja, unlimited sampai kamu dapat nilai 100 ya.
Jadi kamu coba-coba saja terus sampai kamu dapat nilai 100 ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini ya. Bismillah ya. Kalian bisa banyak yang dapat nilai 100 ya. Amin. Amin ya. Ini kenapa nih? Baru buka chat ya. Ini Ibu kirim lagi ya. Ibu kirim lagi apa? Link absensi ya yang belum absen ya, yang belum absen boleh kamu klik dulu ya, link presensinya sudah Bu Septi share di situ ya. Ini ada yang nanya password ya, passwordnya benar tadi Dalin latihan cerita fantasi, betul ya, itu Dalin sudah tulis di chat ya. Makasih Dalin. Oke, ini ya. Sampai sini ada pertanyaan lagi tidak? Tidak. Oke ya, Alhamdulillah. Selanjutnya kalian akan open kelas Mapel PP ya. Nanti mungkin di Mapel PP kalian akan sekalian lakukan simulasi ujian menggunakan CBT. Ya, jadi standby untuk perangkatnya yang digunakan besok. Ya, seperti itu. Oke. Panitia udah masuk. Udah masuk. Pak Akik belum. Pak Akik belum masuk soalnya. Saya sudah, Bu. Sudah, Oh, Bu. Pak Akik udah masuk. Alhamdulillah. Panitia saya masuk, Bu. Panitia yang masuk siapa? Nunggu selesai Apa? nunggu Pak Akik udah selesai. Ini ada. Pak Akik gitu dulu. Oh, gitu. Pak, info dari panitia katanya Pak Akik open kelas dulu. Oh, baik. Iya. Bu, gitu. kirim slotnya ke saya. Oh iya ini. Sebentar Pak Akik. Host. Bawah gitu ya. Nggak bisa Sip. Bu Septi pamit ya semuanya. Sukses dan lancar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Ya.